Hai, balik lagi sama gue Dika. Dan kali ini gue bakal nyeritain film Sweetheart. Berkisah tentang seorang gadis bernama Jen yang diajak berlayar ke sebuah pulau oleh pacarnya yang bernama Lucas dan teman-temannya. Hingga akhirnya mereka mengalami tragedi ketika kapalnya disapu badai besar. Karena kejadian itu Jen harus terpisah, hingga terdampar di sebuah pulau tropis terpencil yang tidak berpenghuni. Ternyata pulau itu menyimpan rahasia besar. Gimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja gue ceritain guys. Cerita diawali dengan Jen yang tiba-tiba sudah terdampar di sebuah pantai di pulau terpencil. Dia yang tersapu ombak lalu tersadar dari pingsannya. Dia melihat temannya bernama Brit dalam kondisi memprihatinkan. Brit mengalami luka di mana perutnya tertancap sepotong karang. Dengan ragu, Jen berusaha memberanikan diri mencabut karang tersebut dari perut Brit. Setelah berhasil, Jen lari ke dalam hutan untuk mencari air minum. Untungnya dia menemukan buah kelapa dan berusaha membukanya. Setelah berhasil dengan cepat dia menghampiri Brett. Namun sayangnya Brett telah tewas. Tidak mampu menyelamatkannya, Jen segera menyadari bahwa dia kini sendirian di tengah-tengah pulau misterius. Bingung apa yang harus dilakukan, namun Jen tidak mau tinggal diam dan berusaha menyusun rencana untuk dapat bertahan hidup. Dia kemudian masuk ke dalam hutan. Tidak lama kemudian dia melihat barang usang orang yang pernah tinggal di pulau itu. Dia menemukan tas kotor berisi obat, lalu melihat kotak es yang berisi beberapa minuman soda, dan beberapa kotak kecil berisi korek api. Ada juga foto-foto orang yang terdampar di sana. Malam harinya di sana Jen harus bertahan dari badai besar yang menerpa pulau itu. Hingga keesokan harinya Jan sangat bahagia. Tatkala di pinggir pantai dia menemukan banyak ikan mati. Jan pun lalu memungutnya satu persatu dan dimasukkan ke dalam tas untuk pasokan makanannya. Lalu Jan kembali terkejut ketika dia menemukan bangkai anak hiu yang sudah tidak utuh. Lukanya seperti sayatan cakar, bukan bekas gigitan ikan lain. Tak terlalu mempedulikannya, Jan pun akhirnya meninggalkannya. Selang beberapa jam, Jan mencoba kembali ke dalam hutan untuk menemukan petunjuk. Di tengah perjalanan dia menemukan tumpukan batu yang menarik perhatiannya. Setelah didekati ternyata itu merupakan makam orang-orang yang pernah terdampar di sana. Melihat itu dia teringat akan mayat Brett yang belum Jan kubur. Lalu dia pergi ke sana. Dan di saat mendekatinya ternyata mayat sudah berbau busuk. Tanpa berlama-lama Jan pun langsung menguburkannya. Malam tiba dan Jen bersiap untuk mencari tempat istirahat. Untungnya dia mendapatkan korek sehingga bisa membuat api unggun dan membakar ikan yang telah dia peroleh. Keesokan harinya ketika Jen kembali melewati kuburan Brett, dia kaget melihat kondisi mayatnya sudah tidak utuh, seperti telah dimakan oleh makhluk buas. Sejak kejadian itu Jen mulai waspada dan mempersenjatai diri ketika malam hari tiba. Di pagi harinya Jen melihat sesuatu mengambang di laut. Dia lalu berenang mendekatinya. Ternyata itu hanya sebuah koper dan wajan aluminium. Karena penasaran siapa tahu masih ada barang di sana, dia mencoba menyelam ke dalam laut. Awalnya tidak ada hal yang aneh, hingga dia tiba-tiba dikagetkan ketika menemukan sebuah lubang hitam di dasar laut. Jan pun langsung menjauh ketakutan dan kembali lagi ke daratan. Jan pun kemudian membuka koper yang dia temukan. Dan ternyata isinya hanya beberapa baju perempuan dan sepasang sepatu.
Nampaknya pakaian dan sepatu itu sangat berguna untuk melindunginya dari udara dingin. Jan kemudian memeriksa persediaan korek di dalam kotak. Tiba-tiba dia menemukan beberapa foto di dalamnya. Awalnya tidak ada yang aneh dari foto tersebut. Hingga tak lama kemudian datang pesawat ke area itu. Dan ini kesempatan Jan untuk menembakkan flare gun agar keberadaannya bisa terdeteksi. Setelah ditembakkan bukan pesawat yang menghampiri Jan, akan tetapi makhluk misterius yang muncul dari permukaan laut. Jan pun langsung berlari ke dalam hutan bersembunyi di balik pohon. Makhluk itu datang dan nyaris menemukan Jan. Beruntungnya Jan selamat dan sembunyi di sana hingga keesokan harinya. Ketika kembali ke kemah, Jan masih penasaran dengan foto yang tadi malam belum sempat dia lihat. Ketika diperhatikan, monster itu yang kemungkinan telah memangsa orang yang ada di foto, karena ada penampakannya terlihat dari foto tersebut. Jan yang ketakutan, lalu mencoba membuat semacam raki dari koper yang kemarin. Namun sayang usahanya itu gagal. Dia terpaksa kembali lagi ke daratan. Sorenya Jan kebingungan di mana dia akan bersembunyi, karena sudah pasti monster itu akan datang memburunya ketika hari mulai gelap. Untung dia menemukan sebuah pohon tumbang yang tengahnya sudah bolong. Masuklah dia ke sana untuk berlindung. Hingga malam pun tiba. Di tengah rasa kantuknya, dia langsung dikejutkan seorang monster yang menyeramkan mendekati tempat persembunyiannya. Monster itu mencoba mengoyak pohon itu agar bisa mengeluarkan Jan dari sana. Untungnya monster itu menyerah dan tidak berhasil memangsanya. Keesokan harinya Jan mendapatkan ide agar bisa mengalihkan perhatian monster tersebut. Dia pun mencoba menangkap ikan dengan cara menombaknya menggunakan kayu yang sudah diruncingkan. Dengan susah payah dia terus mencoba menombak ikan di pantai, hingga akhirnya dia berhasil menombak seekor ikan hiu kecil. Dia langsung menjalankan rencana dengan menggantungkan ikan itu di pohon, sedangkan dia bersembunyi di dalam lubang. Hari mulai gelap pertanda monster itu akan bersiap memangsanya. Jan menunggu di dalam lubang sambil memperhatikan umpannya. Rasa ngantuk membuat dia hilang fokus, hingga tanpa pengetahuannya umpannya tiba-tiba lenyap. Jan masih bisa selamat dari monster itu. Namun dia harus mencari umpan kembali untuk malam berikutnya. Tiba-tiba dia melihat mayat yang tinggal setengah badan, yang mengambang di pinggir pantai. Ternyata dia adalah salah satu teman pacarnya. Dengan terpaksa Jan menjadikan tubuhnya untuk dijadikan umpan selanjutnya. Seperti biasa dia bersembunyi di dalam lubang untuk menyaksikan monster tersebut mengambil umpannya. Kali ini Jan bisa melihat dengan jelas bentuk monster itu sampai membawa umpannya masuk ke dalam laut. Tiba-tiba ada suara helikopter melintas, membuat Jan segera ingin keluar meminta pertolongan. Tak disangka monster itu dengan cepat kembali lagi ke daratan karena mencium keberadaan Jan. Namun untungnya dia masih bisa selamat. Misi di malam selanjutnya, Jan menggunakan bahan yang ada untuk dijadikan gantungan agar dia bisa tidur di atas pohon. Dia berpikir mungkin akan aman untuk melewati malam berikutnya. Tidurlah Jan di sana sambil tetap waspada terhadap ancaman yang mengintainya, hingga teror suara monster itu menggeram tepat di bawah Jan. Lokasi Jan itu ternyata dapat terdeteksi oleh si monster. Dan tiba-tiba tali melorot ke bawah, yang membuatnya terjatuh dan berhadapan langsung dengan si monster. Jan langsung berlari kencang menelusuri pinggiran pantai. Dengan berani dia langsung menusuk perut si monster hingga menggeram kesakitan. Namun monster itu tetap kuat melawan dan mencabik kaki Jan sampai terpental. Namun karena Jan terus melawan, nampaknya monster itu menyerah dan pergi akibat perutnya ditusuk Jan. Lagi-lagi keberuntungan masih berpihak padanya. Setiap hari adalah beban berat bagi Jan, di mana dia harus lagi dan lagi memikirkan cara agar bisa selamat. Di hari berikutnya tiba-tiba dari kejauhan dia melihat perahu kecil. Dia langsung berenang menghampirinya. Dan ternyata itu adalah pacarnya yang bernama Lukas dan temannya yang bernama Mia yang masih selamat. Selama beberapa jam Jan harus memberitahukan kengerian yang ada di pulau itu. Namun Lukas dan Mia sulit mempercayai semua ceritanya.
Jan terus mendesak mereka agar siap-siap meninggalkan pulau tersebut. Namun tetap saja mereka memilih untuk tinggal. Jan bingung karena tidak bisa meyakinkan mereka. Dengan terpaksa dia menyusun rencana agar bisa kabur dari sana. Drags its food back out into this. He knew that I was there with him. I got it last night. You don't know what it's like out there. That cone's just waiting for me to fail. Don't think I'll be coming to the beach much after this. Can I borrow this? I do. Kemudian dia menyelinap mendekati perahu dan membawa semua perbekalan lalu kabur dari sana. Sayangnya Mia melihat Jan yang sudah sedikit lagi nyaris pergi. Mia dan Lukas langsung mengejarnya dan menyeretnya ke darat. Jan yang terus berontak dengan terpaksa Mia memukul kepala Jan sampai pingsan. Hey! Jan! Stop! Stop! Setelah beberapa waktu Jan sadar dari pingsan dan melihat awan sudah gelap. Tangannya juga dalam keadaan terikat. Mia memberikan waktu agar Jan dan Lukas bisa ngobrol berdua. Mia pergi ke tepi pantai untuk menikmati angin malam. Sedangkan Lukas mengutarakan kekecewaannya terhadap Jan yang tega membawa kabur perahu dan membiarkannya kelaparan di pulau itu. Namun Jan menegaskan bahwa ancaman terbesar dari pulau ini bukanlah kekurangan makanan, melainkan makhluk monster yang siap mencabik mereka. Tiba-tiba terdengar teriakan Mia di pinggir pantai. Lukas lalu menghampirinya ke sana. Jan yang histeris terus berusaha melepaskan tali sekuat tenaga. Sementara itu si monster kembali ke laut dan menarik tubuh Mia ke dalam air. Lucas! Keesokan harinya mereka berencana cepat-cepat meninggalkan pulau sebelum malam tiba. Melihat Lukas ketakutan, Jan menjelaskan bahwa makhluk itu hanya berburu pada malam hari. Sebelum pergi dia menangkap dulu ikan untuk persediaan makanan, kemudian memasaknya lalu membungkus rapi ke dalam box. Jan melihat korek api yang sudah habis, salah satu bagian terpenting jika suatu saat nanti dia menepi dan tersesat ke pulau yang lain. Setelah perbekalan sudah lengkap, akhirnya mereka pergi. Selama beberapa jam, Jan tidak menyangka. Ternyata makhluk itu mengetahui kepergian mereka, dan untuk pertama kalinya dia muncul di siang hari. Monster itu berhasil membolongi perahunya, dan mencoba masuk ke dalam. Untungnya Lukas berhasil menembak kepala si monster, hingga makhluk itu langsung pergi. Namun tidak lama dia muncul kembali, dan langsung menarik Jan masuk ke dalam laut. Jan ingat masih membawa pisau lipat di sakunya. Tanpa pikir panjang dia langsung menusuk-nusuk perut monster itu, hingga akhirnya dia bisa terlepas dari cengkeramannya. Namun sayangnya ketika si monster akan kabur memasuki lubang, tiba-tiba ada suara Lukas menyelam ke dalam laut, hingga pergerakannya terdeteksi si monster. Namun saat itu Jan sudah tidak mampu menolong Lukas, dan terpaksa dia harus kembali ke pulau. Melihat bekas pembakaran yang tadi dia nyalakan akan segera padam, dia langsung mencoba untuk menyalakan kembali untuk dijadikan salah satu alat jebakan monster. Dia kemudian menggali kuburan yang ada di sana dan menggunakan tulang manusia untuk dijadikan senjata, lalu disebarkan di area yang telah ditentukan. Hingga tibalah monster itu dan masuk ke dalam jebakan. Jan telah merancang untuk membakar sekitar area situ, hingga si monster terkepung api di sana. Sedikit demi sedikit Jan masuk lalu menusuk tubuh monster, sampai akhirnya Jan dapat mengalahkan monster itu. Jan juga memenggal kepalanya agar benar-benar mati. Namun saat itu nampaknya api semakin membesar dan membakar hampir sebagian area pulau itu. Jan pun kemudian bingung. Jika sudah terbakar semuanya, bagaimana dia akan dapat bertahan hidup di pulau ini selanjutnya? Kemudian, cerita pun akhirnya selesai. Selalu berhati-hati dalam melakukan apapun guys.
Apalagi di tempat yang sepi yang belum pernah kita datangi. Karena kita tidak tahu ada apa di tempat tersebut dan apa misteri yang tersembunyi di dalamnya. Sekian cerita kali ini guys. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Tunggu cerita seru selanjutnya. Gue pamit dulu. Dadah semuanya.